Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Ustadz Syarif Hidayat, yang saya hormati dan kita hormati bersama Bapak Dr. Haji R. Wahyu Suparyono yang duduk di sebelah kanan saya, dan Ibu Hajah Susi Aminati serta keluarga besar. Yang kita hormati bersama Bapak Dr. Haji Afifuddin Ahmad dan Ibu Hajah Imalia Juniati Gunawan dan keluarga besar, serta Ananda berdua yang beberapa menit lagi akan menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berubah statusnya yang semula haram bersentuhan dengan pasangan, sekarang nanti sebentar lagi akan halal menjadi sah suami istri. Ananda Namira Nurmalatya, sarjana teknik dan Magister of Business Administration, serta Ananda Faris Mustamar Rizki, sarjana teknik. Yang kita hormati bersama dua saksi yang sudah siap akan menjadi saksi di hadapan Allah dan untuk catatan negara. Yang pertama, Bapak Haji Darmawan Prasojo PhD, Direktur Utama PT PLN Persero, dan Bapak Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Bapak Dr. Andes Haji Budi Waseso, Direktur Perum Bulog, yang dua-duanya ini insya Allah dimuliakan Allah karena mengurusi listrik se-Indonesia 278 juta orang. Terang atau tidak terang ditentukan oleh Pak Direktur Utama ini, dan juga pangan orang se-Indonesia 278 ini diurus oleh Bapak Komisaris Jenderal Polisi Haji Budi Waseso. Dan para hadirin sekalian, dalam 15 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah nikah sekaligus nasihat-nasihat pernikahan. Mengapa khutbah nikah ini diminta oleh Bapak Dr. Haji Wahyu Suparyono disampaikan sebelum akad nikah ini? Karena akad nikah itu bukan peristiwa sederhana. Maka khutbah nikah dan nasihat ini disampaikan sebelum akad nikah, sebab kam min amalin sohirin tu'zimuhun niyah, banyak hal-hal yang kecil tetapi menjadi pahala yang besar karena niatnya yang benar, dan sebaliknya wa kam min amalin kabirin tusiruhun niyah, banyak juga peristiwa yang besar tetapi nirmakna, kehilangan pahala karena niatnya yang salah. Maka nasihat pernikahan ini disampaikan sebelum akad nikah supaya Anda berdua bisa menjalankan dengan niat yang benar
yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, peristiwa akad nikah ini menjadi peristiwa besar sebab akad nikah inilah yang menentukan ada atau tidaknya generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akad nikah inilah yang menjadikan manusia itu semakin terhormat. Tanpa nikah kemudian ada pertemuan laki-laki dan perempuan, itu tentu tidak terhormat. Maka akad nikah ini menjadikan manusia semakin terhormat. Akad nikah ini adalah pernikahan, perkawinan antara langit dan bumi. Di dalam Al-Quranul Karim disebutkan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu turunlah ke bumi, kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang itu memberikan buah-buahan dan biji-bijian yang itu dibutuhkan oleh manusia. Maka laki-laki ini dari langit, kemudian perempuan dari bumi, kemudian bertemulah dan nanti akan melahirkan keturunan yang menjadi ulama besar, atau menjadi pengusaha yang sukses dan dermawan, atau menjadi pemimpin yang bersejarah, atau menjadi ilmuwan yang melahirkan karya-karya besar yang mengharumkan nama bangsa. Oleh karena itu, sekali lagi, Ananda berdua, niatlah dengan niat yang benar. Ini adalah bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akad nikah ini harus kita syukuri, Ananda Namira dan Ananda Faris ya. Yang pertama, Ananda ini dibesarkan dalam keluarga yang sangat terhormat. Saya tahu betul bagaimana cara pendidik dan bagaimana keluarga Bapak Dr. Wahyu Suparyono ini dalam menciptakan suasana agamis di rumah tangganya. Dan Mas Faris saya kira juga sama, dididik dalam keluarga yang sangat terhormat, agamis. Bergembiralah Ananda berdua jadi orang yang hebat, menjadi orang yang agamis dari keluarga yang sangat terhormat. Maka jagalah kehormatan keluarga besar ini. Yang kedua, acara ini menjadi sangat sesuatu yang harus disyukuri karena Ananda berdua dalam hidup dalam kesejahteraan, tidak kekurangan. Bersyukurlah kepada Allah. Allah telah menakdirkan Anda berdua bisa kuliah sampai sarjana, dibesarkan dalam keluarga yang beragama, dan akad nikahnya masih disaksikan oleh ibu dan bapak. Madum tatu syahidu basmata ummik fal hayatu la tazalu jamilah. Ananda berdua, pepatah Arab mengatakan seperti itu. Selama Ananda masih bisa menyaksikan ibunda tersenyum karena Anda, maka seluruh urusan masalah apapun itu bisa segera terselesaikan dan cahaya terang masa depan akan terlihat. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, beberapa menit lagi yang kita hormati Bapak Dr. Haji Wahyu Suparyono dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah akan menyerahkan putri yang paling dicintai di antara seluruhnya. Anak-anak yang lain dicintai semuanya, sangat dicintai. Hari ini akan diserahkan tidak setengah hati Ananda, tapi sepenuh hati. Ketahuilah Ananda Faris bahwa beliau nanti tidak mengucapkan dengan kata-kata, tetapi Ananda harus bisa menangkapnya secara batin. Ketika nanti berjabat tangan dengan Ananda, beliau ini mengatakan dalam hati, Ananda Faris, inilah putriku yang kami sayangi, kami persembahkan kepada Ananda. Berilah makan yang halal, seperti kami tidak pernah memberi satu suap pun nasi yang haram kepada Ananda. Berkatalah yang lembut kepada Ananda,
Kami tidak pernah dalam keluarga berbicara kasar sampai melukai hatinya. Kami titipkan kepadamu, kami serahkan kepadamu, dan kami yakin Ananda akan menjadi semakin santri, semakin bahagia setelah menjumpai kekasihnya, yaitu Faris. Saat itulah Mas Faris, Anda menangkap pesan itu, dan nanti Anda akan mengucapkan, saya terima akad nikah putri Bapak. Saat itu pula amanat besar ada di pundak Ananda. Andaikan 2 gunung besar ada di pundak kanan dan kiri Anda, itu berat, tapi lebih berat lagi memikul amanat sebesar ini. Berat Mas itu. Diteruskan Mas. Alhamdulillah. Jangan sedih, ya senyum begitu ya, jangan tegang ya. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, seberat apapun Ananda Faris, tugas itu akan menjadi enteng karena yang diundang hari ini bukan sembarang orang. Orang-orang pilihan, orang-orang yang akan mengamini doa-doa yang akan kita baca bersama nanti. Hadirin sekalian, di dalam Al-Quran ada surah Al-Furqan ayat 74. Tujuan pernikahan itu antara lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Allah, jadikan keluarga kami ini, pasangan kami adalah pasangan yang membahagiakan. Masya Allah, pasangan yang membahagiakan. Maka setelah pernikahan ini jangan ada masalah-masalah di antara Ananda berdua. Jadikan Ananda adalah pria yang paling membahagiakan Ananda Namira, dan Ananda Namira jadilah pasangan yang paling membahagiakan. Membahagiakan orang tua tidak harus berbentuk transfer, tetapi membahagiakan orang tua adalah berakhlakul karimah, lalu doa dalam setiap sujudnya, lalu kebahagiaan yang tertinggi bagi orang tua. Ukuran anak sukses bagi orang tua adalah Ananda berdua bisa menggendong orang tua ke pintu surga. Kita doakan mudah-mudahan Ananda berdua bisa menggendong dan membukakan pintu surga untuk orang tua kandung dan mertuanya. Hadirin sekalian, untuk mencapai tujuan itu yang pertama adalah berikan makan yang halal. Mas Faris, lebih baik hidup sederhana tetapi bersumber dari yang halal daripada hidup yang wah tetapi ujung-ujungnya adalah bersumber dari yang haram. Kalau Ananda berdua membuat kue yang putih, jangan gunakan bahan baku yang hitam. Kalau Ananda berdua ingin memiliki keturunan yang soleh, jangan sekali-kali makan barang yang haram. Yang kedua, tadi sudah dipesankan oleh Bapak Anda, yaitu jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, nanti Ananda saya berikan buku karya saya, Terapi Sholat Bahagia, yang ini Mas ya. Dalam buku ini saya tulis, jika punya masalah jangan cerita kepada siapapun, jangan cerita kepada ayahanda dan ibunda, sebab cerita kepada orang tua itu sama dengan mengundang pihak lain untuk intervensi. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Wudulah tengah malam, sujudlah, katakan kepada Allah, wahai Allah, saya tidak berbicara kepada siapapun makhlukmu, saya hanya berbicara kepadamu. Aku yakin Engkau pasti maha kuasa untuk mengambil alih masalahku. Maka saya yakin seluruh masalah Anda akan terselesaikan karena Allah datang untuk mengambil alih masalah Ananda. Ini bukunya, nanti silakan. Ananda juga saya beri buku doa-doa keluarga bahagia. Di sini Mas, itu ada doa kumpul istri ya. Sudah hafal? Belum ya. Alhamdulillah. Kalau sudah hafal justru saya curigai. Belum hafal toh? Alhamdulillah. Masih bujang berarti ini ya. Alhamdulillah. Ada doanya di sini Mas ya. Allah bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Saya cuplikan sedikit Mas Faris. Nabi Musa alaihi salam pernah sakit, makan rumput dengan bismillah sembuh. Kemudian sakit lagi, makan rumput yang sama tidak sembuh.
Lalu Allah berfirman, Musa, rumput yang pertama dulu engkau konsumsi karena engkau itu mengisi rumput itu dengan asma Allah. Ada energi ketuhanan di situ. Lalu rumput yang kedua engkau lupa tidak membaca basmalah, maka di situ rumput hanya rumput, tidak ada energi spiritualnya. Sperma yang keluar tanpa doa adalah sperma yang tidak bernilai. Tetapi sperma yang keluar dengan didahului bismillah atas nama Allah, Allahumma jannibna syaiton ala ma razaqtana, maka anak yang dilahirkan itu nanti tidak akan dikooptasi oleh kekuatan syaitan. Bahkan dalam buku terakhir yang saya baca, nanti Ananda itu anak yang soleh, dan setiap tarikan nafas itu adalah pahala untuk orang tua. Siapa orang tuanya? Mas Faris dan Mbak Namira. Ini doanya. Terakhir saya beri buku Pasangan Berbintang. Ini Mas, Pasangan Berbintang. Ini saya tulis ketika saya di Eropa, ya. Pasangan Berbintang. Nanti ada cara-cara bagaimana membuat rumah tangga yang berbintang 5 lah, begitu. Ada skornya di sini, kemudian bagaimana bisa mengupgrade, ada di sini semuanya. Tidak mungkin saya jelaskan semuanya. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, ada pepatah begini nih Mas Faris. There are 3 important words. Ada 3 kata penting dalam rumah tangga itu. Yang pertama adalah please, jangan menyuruh pasangan, karena pasangan bukan pembantu, tapi katakan minta tolong. Yang kedua, terima kasih. Terima kasih. Kalau suami pandai berterima kasih pada istri, yang senang tidak hanya istri, tidak hanya suami, tetapi malaikat juga senang. Dan jika malaikat senang, Allah senang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu pandai berterima kasih, maka Allah berjanji akan meningkatkan kualitas hidupmu. Yang ketiga adalah sorry. The great marriage is a union of 2 forgivers. Rumah tangga yang terbaik, yang bahagia adalah bertemunya 2 orang yang bisa saling memaafkan. Hadirin yang sangat saya muliakan, akhir dari segala khutbah saya ini, nanti Mas Faris seumur hidupnya harus bisa berkata kepada sang istri begini, Mas Faris, ulangi saya ya Mas Faris ya. Ini bahasa Arab, ini bahasa Arab. Fis samai asyamsu wa fil ardi al hashash wa fil bahri al asma wa fil qalbi anti. Artinya begini, di langit ada matahari, di bumi ada pepohonan, di laut ada ikan. Wa fil qalbi, di dalam hati hanya engkau. Sebut namanya Namira. Masya Allah. Mal farqu baina sautir rasos wa sautik. Kalau nanti ditanya oleh pasangan Anda, Namira, apa bedanya suaramu dan suara senjata? Jawablah, sautur rasos ta'khudhur ruh. Suara tembakan itu melenyapkan nyawa, wa sautuk tu'idur ruh, sedangkan suaramu mengembalikan roh. Masya Allah, luar biasa. Terakhir, meskipun matahari berhenti bersinar, aku tetap di sini menjadi cahaya untukmu. Sebut namanya Namira. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, demikian khutbah yang saya sampaikan. Jadi nanti setelah ini sudah tidak ada nasihat pernikahan lagi, sudah cukup. Sekarang kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan kedua mempelai ini nanti menjadi pasangan yang bahagia. Sebelum akad nikah, mari kita sterilkan ruangan ini. Kita sterilkan dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan ketika mengakadkan putri Bapak Dr. Wahyu ini nanti sudah diampuni Allah, Ananda juga menerima qabul akad nikah ini juga dengan kesucian, memulai kehidupan dengan kesucian, lalu kita isi nanti dengan syahadat, dengan kalimat tauhid yang kuat. Silakan pegang. Jabat tangan. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, bersama-sama semuanya kita membaca istighfar 3 kali dan syahadat 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Mic-nya dipegang Mas. Mic-nya dipegang. Mic-nya dipegang. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangan kiri Pak, tangan kiri. Oke, tangan kiri Bapak, jabat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ananda Faris Mustamir Rizki bin Habibuddin Ahmad, saya nikahkan dan saya kawinkan putri saya yang bernama Namira Nur Mahadia binti Wahyu Sumaryono dengan engkau, dengan mas kawin berupa uang senilai 19.112.000, logam mulia senilai 23 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Namira Nur Mahadia binti Wahyu Sumaryono dengan mas kawin berupa uang senilai 19.112.000 rupiah, logam mulia senilai 23 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Wahai Allah, jika Ananda berdua pernah berdosa, Engkaulah yang mengampuni semuanya, sehingga memulai kehidupan ini dengan kasih-Mu dan ampunan-Mu. Wala hamman illa farrajtah. Jika Ananda berdua ini suatu saat sedih, Engkaulah yang hadir untuk mengambil alih apa yang jadi masalah. Jika Ananda berdua suatu saat menangis, Engkaulah yang Maha Kuasa mengutus malaikat Mikail untuk mengusap air matanya. Wala saqaman illa syafaitah. Jika mereka berdua sakit, Engkaulah yang akan menyembuhkannya. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Jika mereka berdua punya keinginan-keinginan yang luhur yang Engkau ridhoi, Engkaulah yang akan mengabulkannya. Wahai Allah, jadikan setiap huruf dalam Al-Quran yang dibaca pada kesempatan ini, jadikan huruf-huruf itu adalah sumber rezeki, sumber inspirasi, dan sumber kesalehan untuk Ananda berdua. Jadikan sholawat Nabi yang kami baca pada kesempatan dalam majelis ini menjadikan akhlak Ananda berdua harum seperti akhlaknya Rasulullah, dan lahir pula anak-anak yang mulia seperti kemuliaan Rasulullah. Jadikan seluruh yang hadir di tempat ini dengan barokahnya sholawat bisa berkumpul kembali di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.